Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad. Saya dari Prodi KPI semester 3. Nah, tujuan saya di sini adalah menjelaskan beberapa poin-poin dalam mata kuliah logika. Nah, yang pertama itu ada sejarah. Nah, jadi logika itu berasal dari kata Yunani ya, atau logos, yang berarti hasil pertimbangan yang berasal dari akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, dalam perkembangan zaman logika muncul bersama dengan filsafat. Nah, jadi menurut sebagian kisah sejarah Zeno dari Situm 340 SM sampai 265 SF disebutkan bahwa tokoh Stoa adalah yang pertama kali menggunakan istilah logika. Namun demikian, akar logika sudah terdapat dalam pikiran dialektis para filsuf mazhab Erea. Mereka telah melihat masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Tetapi kaum sofis lah yang membuat pikiran manusia sebagai titik api pemikiran secara eksplisit. Selanjutnya kalian pasti akan bertanya, mengapa sih kita harus belajar logika, atau apa sih yang logika bisa. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar logika. Yang pertama itu konsep logika mudah dimengerti karena logika menggunakan dasar teori himpunan, maka konsep matematis yang mendasari penalaran akan mudah dimengerti. Yang nomor dua, logika penalaran sangat fleksibel, artinya mampu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan serta ketidakpastian yang menyertai permasalahan. Yang nomor tiga, logika memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Jika diberikan sekelompok data yang homogen dan terdapat data yang nyeleneh, maka logika mempunyai kemampuan untuk menangani data yang nyeleneh itu. Yang nomor 4, logika mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks. Yang nomor 5, logika mampu mengaplikasikan pengalaman para pakar tanpa pelatihan, dikenal dengan fuzzy expand system. Yang nomor 6, logika dapat bekerja sama dengan teknik-teknik lain yang kendali konvensional, biasanya diaplikasikan di keilmuan teknik mesin atau teknik elektro. Yang nomor 7, logika mengacu ke bahasa alami, menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah untuk kita pahami. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari logika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu manusia berpikir cermat, objektif dan abstrak. Yang selanjutnya membantu berpikir efisien dan sistematis. Yang nomor 3, berpikir secara teratur. Dan yang nomor 4, membantu menemukan kebenaran. Yang nomor 5, meningkatkan kecerdasan. Yang nomor 6, memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu kejadian. Yang terakhir, diterapkan dalam kajian ilmu apapun. Jadi intinya adalah karena berpikir adalah hal dasar dalam bertindak, maka seharusnya kita mampu berpikir secara benar agar tindakan tidak keluar dari rel yang telah ditentukan, dan untuk sampai pada ekspektasi tersebut dibutuhkan alat atau berupa ilmu logika. Selanjutnya yaitu adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi atau contoh-contoh khusus. Penalaran induktif ini adalah tipe penalaran yang berawal dari sekumpulan contoh fakta spesifik menuju kesimpulan umum. Berarti penalaran ini menggunakan premis dari objek yang telah diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Selanjutnya adalah penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif ini adalah suatu proses pembuktian suatu kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan. Penalaran deduktif ini
penalaran dari suatu fakta yang umum ke fakta yang spesifik. Dengan kata lain, hanya dipergunakan untuk di Universitas Indonesia. Penalaran deduktif mencapai suatu kesimpulan spesifik berdasarkan suatu hal yang umum. Penalaran deduktif ini biasanya digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan, baik berupa teorema matematika, argumen legal, atau teori saintifik. Penalaran deduktif ini membawa pada suatu pernyataan yang benar, diberikan premis-premis bernilai benar.